Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Kok lemas ya? Jawabnya seperti biasa. Baik, alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Gitu biar kalian tetap semangat ya. Coba sekali lagi. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, beri aplaus untuk kalian semua. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran siang hari ini berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaat ya. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran pada siang hari ini. Yang pertama Tasya, Hadiroh. Sakinah. Hadiroh. Ya, alhamdulillah hari ini berangkat semua. Nah, langsung saja kita akan masuki pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang pertama yaitu mengenai alat pergaulan remaja. Nah, kalau di sini dilihat dari sini itu kalian bisa mendeskripsikan alat-alat remaja ini tidak? Coba yang bisa Mbak Sakinah, yang poin Nggak kelihatan, Bu. ini coba yang poin ini, poin A ini tentang apa? Memberi. Ya, benar. Memberi itu termasuknya alat apa Mbak Sakinah sebelum memasuki pembelajaran? Terpuji. Oh iya, benar sekali. Coba aplaus untuk Mbak Sakinah. Nah, alat terpuji. Kalau Mbak Tasya, sebelahnya ini mengenai apa? Ini Mbak Tasya? Gotong royong. Tawuran. Oh iya, benar sekali. Ini termasuk tawuran. Tawuran ini termasuknya alat apa Mbak Tasya? Tercela. Oh iya, benar sekali. Alat tercela. Berarti Ibu belum mengajarkan materinya, tapi kalian sudah sedikit paham ya, itu alat tercela atau terpuji. Nah, kita memasuki tentang pengertian dulu ya. Kita akan membahas mengenai pengertian. Pengertian tentang apa? Pengertian tentang alat terpuji dan alat tercela. Alat terpuji itu yang bagaimana sih, Bu? Alat terpuji itu perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Lah, perilaku yang baik sesuai ajaran Islam itu seperti apa? Ya, seperti tadi yang disebutkan Mbak Sakinah tentang memberi. Berarti memberi atau menolong. Apalagi Mbak Tasya? Mbak Sakinah? Menangis. Salah. Menangis itu bukan alat ya, bukan alat. Itu kebiasaan anak kecil yang suka menangis ya. Kemudian mengenai alat tercela. Memukul. Memala. Ya benar. Tapi pengertiannya dulu. Pengertiannya itu apa? Pengertiannya itu yaitu tingkah laku atau tindakan yang tidak dapat diterima di masyarakat sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Nah, hingga tindakan kriminal ini yang termasuk alat tercela apa? Memukul. Terus Tasya? Menghina. Iya benar, kayak tadi Tawuran. Terus Menangis. tawuran, terus apa? Mencela. Mencela, ya, bisa. Memaki-maki. Meminum minuman keras ya. Itu termasuk alat tercela.
paket, yaitu pertama pergaulan seks bebas. Yang kedua tadi, contohnya yang tadi disebutkan Mbak Tasya, yang pertama itu tentang apa? Tawuran, tentang tawuran. Setelah itu tentang mengkonsumsi ya bisa juga minuman haram atau minuman keras. Nah, yang terakhir yaitu tentang penyalahgunaan narkoba. Benar sekali. Nah, pergaulan seks bebas. Pergaulan seks bebas ini memicu munculnya pelanggaran yang baru, seperti terjadinya aborsi gara-gara hamil di luar nikah. Sudah banyak sekali di kalangan masyarakat, dan itu remaja, dan itu membuat penyakit masyarakat tidak baik. Makanya kalian itu harus menjaga diri untuk tidak terhindar dari pergaulan seks bebas. Dan yang kedua yaitu mengenai tawuran. Tawuran ini terjadi karena persoalan yang kadang sepele, karena mengejek. Bahkan tawuran ini terjadi karena mereka itu tidak tahu apa penyebabnya, cuman ikut-ikut tawuran, ikut-ikut komunitas. Pada komunitas itu kadang malah menjerumuskan dia berbuat tidak baik. Dan yang ketiga mengenai mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras ini tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk sistem kerja otak, dan menimbulkan ketergantungan. Nah, dan yang terakhir yaitu mengenai penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini mengandung obat-obat narkotik yang seharusnya di bawah pengawasan dokter, tapi dia menggunakan sendiri. Itu tidak baik ya. Itu termasuknya akhlak tercela. Nah, kemudian yaitu mengenai dampak. Yang ketiga itu dampak dan cara mengatasinya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya berbuat alat tercela ini apa? Dampaknya yang pertama itu bertentangan dengan agama. Agama itu melarangnya untuk berbuat buruk, untuk meninggalkan perbuatan buruk dan mendapatkan perbuatan baik. Dan yang kedua yaitu hilangnya budaya malu. Remaja yang memiliki hilangnya budaya malu ini sangat bangga apa yang dilakukan di perbuatan ini, sangat baik menurut remaja tersebut. Tetapi padahal dipandang rendah oleh masyarakat karena perbuatan ini adalah perbuatan yang melanggar hukum Islam, hukum aturan negara, dan bisa memalukan keluarganya, menimbulkan masalah kesehatan. Ya, seperti pergaulan seks itu membuat penyakit haid, terus HIV, itu kan menimbulkan masalah kesehatan, tidak baik untuk kesehatan. Nah, dan yang terakhir itu cara menghindarinya. Cara menghindarinya itu dengan cara meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Sering-sering beramal soleh, sering-sering meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, kemudian meningkatkan kualitas akhlak dan meningkatkan kualitas akhlak. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu berteman dengan orang-orang yang baik, agar kita lingkungannya juga baik, ya insya Allah kitanya berpengaruh jadi orang baik. Dan yang terakhir yaitu mengatur waktu dengan baik. Kita mengatur waktunya belajar, waktunya bermain, dan waktunya kita untuk mendekatkan kepada Allah.
sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering ikut majelis taklim, sering-sering mengaji ya, agar kalian itu bisa tahu mana yang benar dan yang mana yang salah. Ya, dari yang ibu tadi paparkan semua ini, apakah di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak, di sini nanti ibu akan bertanya untuk kalian ya, itu benar atau salah ya menurut kalian. Nah, dan minta dijelaskan ya. Langsung saja ya, ibu langsung akan memberi pertanyaan mengenai ini cerita. Coba ibu akan memberikan permainan sefokus mana kalian dalam pembelajaran hari ini. Soal yang pertama, kalian itu nanti tinggal kalau ibu sudah selesai menjabarkan soalnya, coba kalian nanti bisa menjawab alasannya kenapa, terus benar apa salah, itu perbuatannya alat terpuji apa alat tercela. Dari sini sudah paham? Ya. Coba di sini ibu akan menjabarkan soalnya. Yang pertama, seorang anak SD itu ikut menyontek temannya karena dia merasa tidak bisa mengisi soal pertanyaan di ujian akhir sekolah. Nah, dari jawaban itu dari pertanyaan itu termasuknya seorang anak SD itu melakukan perbuatan apa? Ada yang bisa menyampaikan? Coba ibu menunjuk aja ya. Mbak Sakinah coba. Coba Mbak Sakinah. Apa Bu? Tadi pertanyaannya lupa. Seorang anak SD, si Ali, ikut-ikut menyontek temannya karena dia merasa tidak bisa menjawab pertanyaan dari ujian sekolah. Nah, perbuatan si Ali ini bagaimana menurut pendapat Mbak Sakinah? Bagaimana? Gak apa-apa, bukan masih kecil, dimaklum aja. Ya, kurang tepat ya jawabannya. Oh, saya tahu. Gimana coba? Perbuatan tercela, harusnya dia tidak menyontek, harusnya dia belajar. Oh iya, tepat sekali. Beri aplaus untuk Mbak Sakinah. Ya, berarti dari sini, dari contoh pertanyaan tadi, ibu sudah memberi kesimpulan bahwa kalian ini hari ini sudah paham mengenai alat pergaulan remaja. Di sini, sebelum menutup pembelajaran hari ini, berhubung waktunya sudah habis, ibu akan memberi kesimpulan dan rangkuman mengenai pembelajaran alat pergaulan remaja. Yang pertama, alat pergaulan remaja ada dua, yaitu alat Baik, tercela dan alat buruk terpuji. ya, alat terpuji dan tercela. Alat terpuji dan tercela itu alat yang alat terpuji itu alat yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau yang alat tercela itu alat yang tidak disukai dan dibenci, bahkan alat itu tindakan kriminal yang harus kita jauhi. Nah, padahal masa depan suatu bangsa itu terletak di tangan para pemuda seperti kalian ini. Harusnya itu pemuda itu memiliki kualitas kompetitif, maka masa depan menjadi cerah ya. Jadi jangan sampai ada remaja yang terjumus ke dalam remaja yang tercela ini ya, yang munculnya gejala-gejala sakit. Nah, jangan sampai banyak orang yang menyesal di usia tua karena ketika masa remajanya tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Makanya dampaknya itu sangat tidak bagus untuk remaja ya. Ya, sebelum menutup, sekian dari pembelajaran pada siang hari ini. Untuk kesimpulan sudah ibu sampaikan. Besok ada tugas ya untuk minggu depan, kalian mencari dan
memberikan contoh mana alat yang tercela dan mana alat yang terpuji, terutama alat yang tercela di lingkungan sekitar sekolah boleh, di lingkungan masyarakat juga boleh. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan ya, kalau yang baik, kalau yang tidak ditinggalkan ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Sebelumnya mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam